Kenapa harus dipercepat? Bukannya semua sudah sepakat dari awal bahwa diberi waktu untuk saya menjawabnya sekaligus masa perkenalan? Tanya Elisa menoleh pada Baskara. Elisa menghela nafasnya berat. Jujur ya Pak, kalau tidak ada Bapak ngajak saya nikah, saya belum berpikiran mau menikah di usia saya yang sekarang. Terlebih masih banyak yang harus saya capai dan masih ingin menikmati masa muda dan kesendirian. Ia menghela nafas kembali. Tapi apa boleh buat, mungkin cara ini bisa membuat agama saya jadi lebih sempurna. Jadi sebenarnya kamu keberatan dan menolak dengan pernikahan ini? Tanya Baskara, nadanya naik beberapa oktav. Elisa mengangguk, tidak berperasaan sekali. Baik, saya akan membatalkan pernikahan ini. Kita memang tidak bisa bersama, soalnya jawaban kamu terlalu lama. Kamu terlalu egois, batin Baskara. Elisa terkejut. Jantungnya berdegup kencang, tidak seperti biasanya. Sejak hari itu, Baskara benar-benar menjauhi Elisa. Harusnya Elisa senang kan? Tidak diganggu oleh dosen itu lagi. Nyatanya ia malah oring-oringan. Elisa melihat Baskara lewat di depannya. Segera Elisa menyusul Baskara. Ia ingin berbicara dengan laki-laki itu. Dia akui bahwa dia kalah. Elisa tidak mau berdiam-diaman dengan Baskara terlalu lama. Dirinya harus menghapus egois dan gengsinya sedikit saja. Baskara terkejut dikarenakan Elisa ada di depannya. Dengan cepat ia menetralkan raut wajahnya yang seperti semula, dingin dan tak tersentuh. Mas, panggil Elisa. Jujur sebenarnya ia malu sekali memanggil Baskara seperti ini. Tapi ia harus tandemi berbicara dengan pria di hadapannya. Sebenarnya Baskara sempat kaget. Tak urung ia juga senang. Bukan main. Ingat Baskara, kamu harus bersikap tidak peduli pada Elisa. Yuk, bisa yuk, supaya Elisa mengetahui perasaannya sendiri. Saya minta maaf, kemarin saya lagi kurang baik aja moodnya. Jadi saya mengucapkan hal yang seharusnya tidak saya ucapkan. Sekali lagi saya minta maaf. Ucapnya merasa bersalah. Bagaimana perasaan Pak dosen kita sekarang? Sudah pasti senang sekali. Ingat Baskara, tahan, jangan terbang dulu, tarik ulur itu hal wajar. Jangan marah. Baskara berjalan melewati Elisa begitu saja, tanpa mengucapkan apapun. Ia pun memasuki toilet pria di sebelah kanannya. Ih, kok gue dikacangin sih, ngomong kayak bayar aja, dasar dosen psikopat. Gue sumpah nikahnya sama Jamet, cabe-cabean, alay. Elisa mencak tidak jelas. Tapi kalau gue nikah sama dia berarti gue jamet, gue cabe-cabean, gue alay. Tanyanya entah kepada siapa. Wah, amit-amit, teriaknya. Sebenarnya Baskara meninggalkan Elisa bukan tanpa alasan. Ada alasannya, yaitu jantungnya deg-degan. Dia saatnya mengingat yang Elisa lakukan beberapa saat yang lalu. Alhasil dia senyum-senyum sendiri di kamar mandi. Dasar bucin akut lo Baskara. Der. Suara handphone Elisa berbunyi dan ia langsung mengangkatnya. Assalamualaikum Om. Mas, ada apa ya nelfon saya? Tanya Elisa di balik teleponnya. Waalaikumsalam. Oke, kalau gitu saya maafin kamu, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu kerjakan tugas di rumah saya saja, daripada kamu kerjakan di rumah Manda yang ujung-ujungnya tugas tidak selesai tapi kalian malah derakoran. Kebetulan mama saya rindu sama kamu. Kalau kamu menolaknya, saya tidak akan mau maafin kamu. Baiklah Pak, saya mau. Elisa menarik nafasnya susah payah. Mau tak mau ya harus menuruti perintah Baskara. Kalau tidak, urusannya bisa lebih panjang daripada yang sekarang. Setibanya di rumah Baskara, seperti biasa Elisa disambut dengan riang oleh sang mama. By the way, hari ini bertepatan adanya Baskara berkunjung ke rumah sang mama. Tapi tidak tahu kapan ia akan tiba. Yang jelas Elisa lebih dulu sampai. Pasalnya ia dijemput langsung sama Baskara. Susah banget ini, keluh Elisa menyandarkan punggung ke sofa. Gimana cara menganalisisnya sih? Elisa bermonolog sendiri seraya menggaruk kepala. Elisa memutuskan untuk ke kamar mandi yang terletak
di luar yang tidak jauh dari ruang tamu. Tak peduli dengan penampilannya yang acak-acakan. Elisa menoleh ke belakang dengan malas. Dari suaranya Elisa sudah kenal. Ini pasti Baskara yang katanya habis siap membuat jus jeruk di dapur. Iya, tanya Elisa dengan ketus melupakan bahwa dia adalah dosen Baskara. Astagfirullah, Baskara mengusap dada karena terkejut seakan melihat setan. Kamu habis kesetrum? Baskara mendekat. Iya. Entah kenapa Elisa menjadi kesal sendiri pada Baskara. Habis tugasnya bikin pusing. Di mana? Bodoh, dia percaya gitu kalau Elisa kesetrum. Iya, saya kesetrum sama tugas-tugas bapak sampai bikin saya kejang-kejang. Baskara menampilkan raut wajah terkekeh lagi. Oh, kasihan banget ya kamu. Bukannya nolongin malah bilang kasihan. Tega bener. Elisa menampilkan raut wajah lengah dan juga kesal. Tahu saya mau ke kamar mandi dulu. Pusing saya sama tugas bapak, sama orangnya juga. Protes Elisa, lalu melanjutkan langkah ke kamar mandi meninggalkan Baskara. Setelah selesai, Elisa keluar dan mendapati Baskara duduk di sofa yang tadi Elisa tempati. Elisa, panggilnya saat Elisa akan sampai dengan mode mendumelnya. Elisa menoleh mengatakan apa dengan gerakan mulutnya saja. Kalau kamu tidak mengerti tugas yang saya berikan, sini, biar saya ajarkan sampai kamu bisa. Elisa tersenyum senang. Tentu Elisa senang, karena tugasnya akan dibantu oleh sang ahli langsung. Ini pak, kata Elisa, sembari menyandarkan laptop dan juga buku kepada Baskara. Taruh saja di meja. Titah Baskara yang langsung Elisa turuti. Pak, saya duduk di mana? Baskara menepuk pelan sofa panjang yang ia duduki. Samping saya. Elisa menunjuk sofa yang ditepuk olehnya. Di situ. Memang mau di mana lagi? Hanya ada 2 sofa dan itu juga jauh. Elisa mengangguk ragu, lalu pelan-pelan mendudukkan bokongnya itu di samping Baskara. Baskara yang sedang memainkan ponsel, tak lama ia meletakkan benda itu di meja. Baskara menyalakan laptop Elisa. Elisa, iya pak. Jawab Elisa langsung menoleh ke samping. Ayo selesaikan, kamu ngerti kan? Tanya Baskara santai. Elisa mengangguk mengiyakan dan memindahkan laptop ke pangkuannya. Bukan seperti itu caranya, namun seperti ini. Baskara merapatkan duduknya. Modus pakai nempel-nempel segala. Dasar Baskara, suka bener ambil kesempatan dalam kesempitan. Dilihat dari belakang, posisi mereka itu seperti Baskara sedang memeluk Elisa dari samping. Wajahnya dekat sekali dengan leher Elisa, membuat geli. Pak, bisa jauhan dikit, ini terlalu dekat, kata Elisa, menjadi gugup sendiri. Bagaimana tidak gugup jika posisi begini, apalagi sama dosen sendiri. Elisa berusaha menghindar, namun Baskara menginterupsi pergerakannya. Sebentar, dengari penjelasan saya dulu. Tapi pak, ucapan Elisa terpotong karena Baskara masih saja mengoceh tentang tugas yang dia berikan. Saat sedang gugup-gugupnya, Elisa mendengar suara teriakan yang sangat keras. Bisa jadi terdengar sampai lantai bawah. Astagfirullah, mama, papa. Mendengar itu, Elisa langsung terlonjak kaget dan refleks. Memukul keras lengan Baskara. Lengannya menyampir di belakang seperti sedang merangkul. Padahal nyatanya tidak. Elisa gelagapan langsung berdiri dari posisi memalukan itu, dan Baskara hanya diam tak berkutik. Mama dan Pak Anwar datang melihat Elisa semakin tegang saja. Kamu ini kenapa? Bisa-bisanya teriak-teriak malam-malam begini, hah? Ujar sang mama mengomeli Cinta yang terlihat masih shock. Halo Novers semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vevita Loka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Bagi teman-teman yang memiliki karya, silahkan hubungin Mimin untuk Mimin publikasikan.